Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari istirahat kita. Mudah-mudahan bangunnya kita kembali di pagi ini membuat kita semakin kuat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini semangat kita lebih kuat daripada di awal. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mausimut ta'ah itu afdalnya biasanya selalu di akhir. Musim-musim ketaatan itu sudah diatur oleh Allah, dan biasanya afdalnya itu selalu berada pada bagian akhir. Umpama hari Jumat. Hari Jumat itu mausimut ta'ah. Ada bagian akhir dari hari Jumat itu yang paling afdal untuk berdoa. Hari Arafah umpamanya, itu juga adalah mausimut ta'ah, musim-musim ketaatan, di mana yang paling afdal di antara hari Arafah itu waktunya adalah ada pada bagian akhir. Begitu juga dengan Ramadan yang merupakan mausimut ta'ah, itu afdalnya ada pada bagian akhir. Karena di situ ada satu malam yang dalam Al-Quran dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Alhamdulillah di masjid kita ada i'tikaf, Ustaz ya. Jadi siapa yang dimudahkan oleh Allah, laksanakanlah itu. Ada saatnya nanti Allah sudah tidak memberikan kesempatan. Jadi selagi ada kesempatan, laksanakan. Nah, mudah-mudahan waktu-waktu kita selalu menjadi waktu yang mubarak, yang diberkahi. Salam dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mampu membuktikan cinta kita kepada beliau. Cinta itu tidak boleh hanya sekedar ucapan bibir saja, tapi cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan. Tidak ada cinta yang tanpa pengorbanan. Nabi Ibrahim menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi mulia di sisi Allah karena dia mampu membuktikan cintanya. Dia sanggup untuk mengedepankan perintah Allah daripada keinginan hawa nafsunya. Menyembelih seorang anak itu sangatlah berat. Anak itu sangat dia cintai, tapi dia sanggup untuk melakukannya, meskipun Allah tidak pernah menginginkan bahwa Ibrahim itu menyembelih anak itu. Sekedar ingin untuk dibuktikan. Sudah siap itu, pisau itu tinggal dipotong saja leher Ismail itu. Tapi wa fadainahu bidzibhin azim. Kami ganti Ismail itu dengan domba yang gemuk, domba yang besar. Karena yang diinginkan oleh Allah hanya bukti, bukan benar-benar untuk menyembelih. Oleh karena itu kita harus membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Kita cintai apa yang beliau suka dan kita benci apa yang beliau benci.
Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, untuk tausiah kita pada subuh hari ini, ada satu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang pertanyaan itu penting untuk kita renungkan pada saat ini. Pertanyaan itu harus masuk ke dalam hati kita, karena kita harus membacanya dengan qiraatut tadabbur. Interaksi kita dengan Al-Quran tidak hanya cukup dengan sekadar membaca melalui lisan. Itu sangat bagus sekali kalau kita lakukan, akan mendapatkan pahala satu huruf itu menjadi 10 kebaikan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ada interaksi lain yang akan benar-benar membuat jiwa dan hati kita hidup. Dan itulah yang dilakukan dulu oleh para sahabat-sahabat Nabi. Itulah yang disebut dengan qiraah at-tadabbur. Membaca ayat Al-Quran yang diikutkan dengan tadabbur. Tadabbur itu beda sama tafakkur. Kalau tafakkur itu lebih kepada akal, rasio, nalar kita. Tapi kalau tadabbur itu hubungannya dengan hati. Maka Al-Quran mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci, tertutup? Berarti tadabbur hubungannya dengan hati. Orang-orang yang tidak lagi mau mentadabburi ayat-ayat Allah berarti orang-orang yang hatinya tertutup. Nah, Al-Quranul Karim kalau seandainya kita baca dengan bacaan tadabbur, itu yang akan benar-benar membuat hati kita menjadi hidup. Membaca ayat, mencoba untuk menyelami apa yang ada dalam ayat itu, dan membawa semua ayat Al-Quran itu memang kita yang ditunjuk oleh Allah melalui ayat itu. Karena ada kadang-kadang kecenderungan sebagian ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang didengarkan, atau ada ayat-ayat Allah yang disampaikan mungkin oleh para da'i, oleh para mubalik, ada sebagian cenderung tidak menganggap itu untuk dia, tapi dia anggapnya untuk orang lain. Salah satu dari kaidah tadabbur itu, dan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita membawa Al-Quran itu bahwa yang dituju oleh ayat itu adalah kita. Sehingga dengan demikian, jika ayat itu berkaitan dengan hal-hal yang baik, kitalah yang akan mengerjakan yang baik itu. Kalau seandainya ayat itu ternyata terkait dengan hal-hal yang buruk yang harus kita tinggalkan, maka kita merasa bahwa kita pula yang pertama yang harus meninggalkannya. Itulah dulu yang dilakukan oleh seorang ulama yang namanya Malik ibn Dinar. Ketika mendengarkan satu pertanyaan dari Al-Quranul Karim, pertanyaan itu ada di dalam surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah? Alam ya'ni, bismillahirrahmanirrahim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman? Jadi ketika dikatakan belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah,
untuk supaya hati mereka itu tunduk mengingat Allah, wa man nazala minal haq, dan hati mereka tunduk kepada kebenaran yang diturunkan oleh al-haq, oleh Allah. Jadi Allah itu salah satu dari namanya al-haq, dan Al-Quran itu adalah al-haq. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka tunduk untuk mengingat Allah, dan hati mereka tunduk kepada apa yang kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah mereka itu seperti orang-orang yang pernah diberikan kitab, diberikan peringatan oleh Allah, fatala alaihimul amad, lalu berlalu masa yang begitu lama, faqasat qulubuhum, lalu hati mereka kesat, wa katsirum minhum fasikun, kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik. Malik ibn Dinar awal kehidupannya adalah orang-orang yang termasuk ke dalam orang-orang yang biasa berada di dunia gelap. Berbagai macam bentuk kejahatan pernah dia lakukan. Satu ketika dia ingin untuk mencuri, ingin memasuki rumah seseorang di malam hari tentu saja, karena yang namanya sariq itu, yang namanya sariq, mencuri, itu adalah perbuatan yang memang dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada saat orang tidak tahu. Itu yang namanya mencuri. Tapi kalau terang-terangan itu tidak sariq dalam istilahnya. Jadi satu ketika pada saat dia ingin melakukan perbuatan yang salah itu, mencuri itu, hampir saja ia memasuki rumah itu. Tiba-tiba ia mendengar ada ayat yang dibacakan dari dalam rumah. Ada ayat yang dibacakan oleh pemilik rumah, yang didengar sayup-sayup ayat itu oleh Malik ibn Dinar. Ayatnya adalah yang tadi itu. Alam ya'ni lilladzina amanu, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman. Malik ibn Dinar sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersentak ketika mendengarkan ayat itu, karena dia beriman, dia percaya sama Allah, tercatat sebagai orang muslim. Tapi mendengarkan pertanyaan Allah tadi, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman itu, entah sa'aqulubuhum lidzikrillah, agar hati mereka khusyuk, tunduk mengingat Allah, dan tunduk kepada Al-Quran, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang masuk ke dalam hatinya, yang membuat dia jadi berpikir, dan dia bertanya kepada dirinya sendiri, ya Malik, sampai kapan kamu akan melakukan hal ini? Sampai kapan kamu akan melakukan kejahatan-kejahatan seperti ini? Belumkah tiba saatnya kamu untuk bertaubat kepada Allah? Ayat inilah yang merubah kehidupan seorang yang namanya Malik ibn Dinar. Tidak jadi dia mencuri, tidak jadi dia masuk, malah dia pulang bertaubat kepada Allah, menangis di hadapan Allah, karena di waktu itu memang adalah waktu yang paling tepat untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mencuri kan biasa malam-malam kan, sudah semakin larut semakin semangat pula pencuri itu ingin mengintai-intai. Jadi mencuri di waktu afdal dia. Sepertiga malam terakhir itu kan waktu-waktu di mana paling afdal untuk bermunajat kepada Allah. Tetapi ketika ada ayat yang didengar, ini yang namanya qiraatut tadabbur. Itu yang disebut dengan pembacaan yang diikutkan dengan upaya untuk mendalami, menyelami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Berubah dia, taubat kepada Allah, dan mulai belajar. Pada akhirnya dia menjadi orang yang sangat hebat pemahaman agamanya, bahkan menjadi panduan dan pedoman di dalam agama. Ikhwati fillah, mari sama-sama kita ajak diri kita masing-masing untuk berinteraksi dengan Al-Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, daripada pindah dari sekedar membaca, melantunkan ayat-ayat,
dan itu sangat bagus sekali. Itu adalah kerja pertama kita. Tapi setelah itu harus kita meningkat pada yang berikutnya, bagaimana kita membaca pembacaan yang kita ikutkan dengan upaya memahami apa yang ada pada ayat. Karena disitulah adanya hidayah. Hidayah itu di situ. Kenapa orang begitu mudah untuk menangis, meneteskan air matanya ketika membaca ayat-ayat Allah? Itu memang salah satunya adalah karena di situ ada tadabbur. Kenapa begitu mudah orang untuk berubah menjadi lebih baik ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Karena memang di situ ada hidayah. Umar bin Al-Khattab, perubahan kehidupan Umar bin Al-Khattab itu juga dikarenakan oleh bagaimana satu ayat yang didengarnya masuk ke dalam hatinya, dan begitu ia paham dengan apa yang didengarnya itu. Pada saat ia ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi pada akhirnya dia tidak jadi membunuh, akhirnya dia justru malah masuk Islam, mengucapkan syahadatain di hadapan Rasul. Itu berawal dari pendengaran dia untuk sebuah ayat firman Allah, awal dari surat Taha. Taha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu litasqa, untuk membuat kalian menjadi sulit. Ini yang didengar oleh Umar bin Al-Khattab, masuk ke dalam hatinya. Berarti apa yang dibawa oleh Muhammad selama ini bukanlah untuk menyulitkan kita, tapi justru untuk membuat kita menjadi mudah, untuk membuat kita menjadi senang, untuk membuat kita menjadi bahagia. Ketika itu masuk ke dalam hatinya, dan ternyata itu adalah awal dari hidayah. Disitulah Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab. Akhirnya dia minta tunjukkan kepada adiknya, dan dia minta awalnya lembaran itu, bawa sini lembaran yang kamu baca tadi. Apa yang kamu baca tadi itu? Kata adiknya, tidak akan saya serahkan, karena kamu musyrik. Innamal musyrikuna najasun. Kamu musyrik, kamu tidak boleh menyentuh ini suci. Semakin tersentaklah hati Umar bin Al-Khattab ketika dikatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ini najisnya najis maknawi tentu saja. Tapi bagi seorang Umar, pemuka Quraisy, tokoh pada masa jahiliyah, orang yang sangat ditakuti pada masa Arab dulu, dianggap oleh adiknya melalui sebuah ayat dia najis. Tentu semakin tersentak dia, dan membuat dia semakin bersemangat untuk masuk Islam. Karena adiknya sudah melihat bahwa ada ciri-ciri untuk Islam itu pada Umar, dia tunjukkan bahwa Rasul ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Datanglah dia ke sana, diketok pintu, yang lain pada ketakutan karena yang datang adalah Umar bin Al-Khattab. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, biar saya yang buka pintunya ya Rasul. Karena Abu Bakar khawatir yang datang adalah Umar, jangan-jangan dia datang untuk tujuan yang tidak baik. Dan cinta sahabat kepada Rasul itu luar biasa, sehingga tidak menginginkan sedikit pun Nabi itu tersakiti. Maka Abu Bakar meminta, biar saya yang buka ya Rasulullah. Tetapi kata Rasul, enggak, biar saya yang buka. Dibuka pintu itu oleh Rasulullah. Kemudian disitulah Umar bin Al-Khattab mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan itu ternyata juga adalah doa dari Rasul agar Allah memberikan hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Karena ada doa Nabi yang terus diucapkan oleh Nabi, ya Allah berilah hidayah kepada salah satu dari dua Umar, Umar bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar ibn Al-Khattab. Karena dua orang ini pentolan jahiliyah yang benar-benar ditakuti, Abu Jahal dan Umar ibn Al-Khattab. Ternyata Allah memberikan kemuliaan itu kepada Umar ibn Al-Khattab
bukan kepada Umar ibn Hisham. Baik, balik kepada ayat yang tadi itu. Apa yang ada dalam kandungan ayat itu? Ada pada 2 poin. Belumkah tiba saatnya orang-orang beriman itu untuk, ini ada 2 poin. Yang pertama, antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk kepada Allah, mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan hati mereka tunduk kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Berarti ada 2. Yang pertama, persoalan hati yang harus tunduk mengingat Allah. Yang kedua, persoalan hati yang harus memang tunduk kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 2 hal sebenarnya menjadi inti dalam kehidupan kita. Inti dalam kehidupan kita, bagaimana hati kita selalu mengingat Allah. Dan Ramadan ini saya kira bulan yang sangat mudah bagi kita untuk selalu mengingat Allah. Oleh karena itu jiwa kita dilatih untuk terus mengingat Allah, sehingga nanti pada akhirnya di luar Ramadan pun semangat Ramadan akan tetap ada dalam diri kita. Dalam berpuasa, dikarenakan oleh Ramadan itu adalah amal sir, amal rahasia, karena pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang itu. As-siyam itu sirrun bainallahi wa baina abdi, rahasia antara Allah dengan hambanya. Maka intinya pada siyam itu ada pada muraqabah. Inti dari puasa itu ada pada muraqabatullah. Kita selalu merasa bahwa kita ini diintai-intai terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada tempat di mana kita berada kecuali pada saat itu Allah selalu mengintai kita. Itu muraqabatullah. Nah, itu tingkat tertinggi sebenarnya, karena itu bagian dari ihsan. Pada hadis Jibril itu kan ada 3 pertanyaan. Mahwal iman, mahwal Islam. Yang terakhir mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Rasul, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat langsung Allah itu. Fa illam takun tarahu, tapi kalau seandainya kita tidak sanggup untuk melihat Allah, karena tidak akan pernah sanggup kita melihat Allah selama dalam kehidupan dunia kita, yakinlah, fa innallaha yarak, sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Dan ibadah puasa intinya sebenarnya ada pada ini. Maka wajar kita mempertanyakan pertanyaan Allah tadi pada diri kita, membawa pertanyaan Allah tadi kepada diri kita pada bulan yang penuh berkah ini, bulan puasa, yang memang intinya ada pada kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan cara itulah kita akan bisa terhindar dari berbagai macam bentuk maksiat. Ibnul Qayyim al-Jauziyah memberikan perumpamaan yang sangat bagus tentang manfaat, bagaimana yang akan kita dapatkan manfaatnya kalau kita selalu merasa muraqabatullah tadi itu. Kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum mengibaratkan dengan sebuah rumah. Kapan rumah itu akan begitu mudah dimasuki oleh maling atau pencuri? Ketika rumah itu tidak dijaga. Maka kata Ibnul Qayyim, tidak pernah kita mendengar raja kemalingan. Tidak pernah kita dengar raja kemalingan. Kenapa? Karena penjagaannya ketat. Tapi ketika ada sebuah rumah yang di dalamnya ada banyak barang berharga, lalu kemudian tidak dijaga rumah itu, rumah yang tidak dijaga itulah yang akan mudah dimasuki oleh pencuri atau maling. Kalau seandainya di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, tidak ada barang berharga, pencuri tidak akan masuk juga. Apanya yang mau diambil?
Karena barang berharga tidak ada, tidak pun ada penjagaannya, tidak akan masuk juga dia, karena tidak ada apa-apa. Ibnul Qayyim mengibaratkan seperti itu. Iman yang ada di hati kita ini, itu barang berharga yang harus dijaga terus. Hati yang di dalamnya tidak ada iman, tidak akan pernah diganggu oleh iblis, syaitan. Buat apa lagi diganggu? Tidak ada iman. Tapi ketika ada iman, bagaimana supaya iman itu tidak dicuri oleh syaitan dan iblis? Maka harus dijaga. Apa penjagaannya? Disitulah beliau mengatakan zikrullah, ingat kepada Allah. Maka ketika ada ayat tadi itu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya orang-orang beriman itu hatinya tunduk untuk mengingat Allah? Berarti belumkah tiba saatnya agar kita memperketat penjagaan iman kita dengan memperkuat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir di sini bukan sekadar arti menyebut, karena zikir ada dua, ada artinya menyebut dan ada artinya mengingat. Zikir artian yang lebih luas itu ketika kita maknai dengan mengingat Allah, bukan sekadar menyebut. Kalau menyebut Allah, ada tempat-tempat di mana kita tidak boleh melantunkan nama Allah. Ada tempat-tempat di mana kita justru dilarang untuk menyebut nama Allah. Di kamar kecil, di toilet, tidak usah sebut-sebut nama Allah. Tapi mengingat boleh enggak? Boleh. Maka ada banyak hukum fikih yang ada di situ. Kalau kita sedang qada hajat, kita dengar suara azan dikumandangkan, boleh enggak kita jawab? Kan kata Rasul, jika kalian mendengar suara azan, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian dengar azan, maka ucapkanlah, balaslah, sambutlah dengan ucapan yang sama. Nah, sekarang kita berada di kamar kecil, orang sedang azan. Bagaimana cara mengamalkan perintah Nabi tadi? Kalau menyebut tidak boleh. Jadi jangan nanti pas ada hayya 'alas shalah, kita sedang jongkok di kamar kecil, nggak usah dilantunkan, diucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi dalam hati boleh tidak? Berarti tidak ada yang melantunkan, tapi hati kita yang mengingat Allah. Kalau ada tamu yang datang, dia ucapkan assalamualaikum, boleh tidak kita jawab salam itu, tapi dalam hati? Kalau diucapkan langsung keras, itu tidak boleh, karena kita di tempat di mana tidak boleh menyebut nama Allah, karena Allah itu mulia. Nah, oleh karena itu zikir yang paling zikir dan artian yang lebih luas untuk kata zikir itu sesungguhnya adalah mengingat, bukan menyebut. Maka mengingat Allah, kita dituntut dalam kondisi apapun kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mengingat, dan mengingat di sini bukan mengingat namanya saja, tapi kita ingat janji-janji baik bagi orang-orang yang taat, itu zikrullah. Kita ingat ancaman-ancaman buruk bagi para pendosa. Ini kalau orang pendosa, ini ancamannya oleh Allah. Ketika hati kita bicara seperti itu, kita sesungguhnya adalah sedang zikrullah, sedang mengingat Allah. Maka kata Ibnul Qayyim, ketika iman yang ada di hati tidak dijaga dengan zikir, maka bagaikan sebuah rumah yang di dalamnya ada barang berharga tapi tidak dijaga, yang akan begitu mudah pencuri-pencuri itu masuk ke dalam rumahnya. Maka iblis syaitan itu bagaikan pencuri-pencuri yang selalu mengintai-intai iman kita. Semakin kuat iman kita kepada Allah, semakin banyak pula iblis syaitan yang akan menggoda kita. Dan semakin kurang iman kita, kalau iman kita lemah, cukuplah sama syaitan-syaitan yang klene-klene itu yang menggodanya. Kalau tidak mau digoda sama syaitan, tidak usah punya iman. Buat apa lagi digoda? Karena dia sendiri sudah tidak punya iman.
Nah, oleh karena itu Ramadan ini adalah bulan di mana benar-benar kita meningkatkan semangat zikir kita, meningkatkan semangat untuk memagari iman yang ada di hati kita agar senantiasa kita terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sedangkan pada poin yang kedua, wa ma nazala minal haq, untuk tunduk kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tunduk kepada Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu surat cinta dari Allah. Surat cinta itu biasanya diulang-ulang. Kalau ada orang tidak mau membaca surat cinta, mungkin datang dari istrinya atau datang dari ayahnya, berarti dia tidak menghargai cinta itu. Al-Quran salah satu dari bukti sayangnya Allah kepada kita. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu isinya adalah ayat. Apa arti ayat? Ayat itu artinya tanda atau rambu. Itu ayat. Inna fi dzalika la ayatin liulil albab. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda. Jadi ayat itu arti katanya itu rambu atau tanda. Saya berikan ibarat begini, kalau kita lewat di jalan raya, kita perlu rambu. Apalagi ketika kita baru pertama kali lewat di jalan itu, dan rambu itulah yang akan memandu kita. Umpama seandainya di hadapan kita ada tanjakan, maka rambu yang diletakkan oleh polisi apa? Di situ ada gambar mendaki. Apa fungsi gambar itu? Agar kita tahu bahwa kita sebentar lagi akan sampai ke situ, akan mendaki. Kalau di depan kita ada dua persimpangan, satu kiri satu kanan, itu ada pula tandanya, itu dibuat huruf Y. Pertanda di depan kita ada dua jalan, dua persimpangan. Apa fungsi rambu itu? Itu sebagai panduan bagi kita. Kira-kira kita mau ambil kanan atau mau ambil kiri? Itu namanya ayat. Sehingga Al-Quran itu kenapa disebut ayat? Isinya ayat. Karena memang itu adalah rambu dan tanda-tanda dalam perjalanan kehidupan kita. Bukankah kita sekarang sedang berjalan menuju akhirat? Kita sekarang sedang berjalan menuju akhirat. Kita ini musafir dan kita akan kembali. Tidak ada orang yang musafir untuk selama-lamanya. Musafir pasti akan kembali. Dan kampung asal kita sesungguhnya adalah surga. Maka kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kita nanti akan pulang kampung. Cuma apakah kampung yang akan kita pulang nanti itu surgakah atau neraka? Dan kampung asal kita adalah surga. Karena Adam alaihi salam dulu berasal dari surga. Untuk kemudian diturunkan ke muka bumi ini karena mendurhakai Allah. Dia terpedaya oleh rayuan syaitan. Jangan makan, kata Allah. Kata syaitan, makan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Iblis menggodanya agar mendekatinya. Akhirnya dihukum, maka musafirlah dia ke muka bumi. Dan kita sekarang musafir, dan musafir itu perlu panduan. Oleh karena itulah ayat-ayat itu sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi kehidupan kita. Apa contohnya? Mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarang. Ada perbuatan-perbuatan yang kata Allah ini enggak boleh kalian lakukan. La tusyriku billah, jangan syirik kepada Allah. Itu panduan, itu rambu. Berarti kita harus tinggalkan. Apapun bentuk perbuatan syirik itu, maka menjadi kewajiban kita untuk meninggalkannya. Karena Allah sudah memberikan panduan dalam kehidupan kita bahwa kalian jangan syirik. Persoalan makan makanan umpamanya, ada makanan yang dihalalkan, ada makanan yang diharamkan. Allah sebutkan, hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah.
Diharamkan bagi kalian itu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, haram dimakan. Berarti itu ayat, itu rambu yang harus kita taati. Karena betapa mudah orang untuk melanggar rambu-rambu itu. Kalau seandainya melanggar rambu-rambu, berarti yang akan terjadi adalah kesesatan atau kecelakaan. Kata rambunya di sebelah kiri jurang katanya. Kalau mau selamat ambil kanan. Sekarang kita ambil jurang. Berarti kita menjerumuskan diri kita masuk ke dalam jurang itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini benar-benar membuat kita sadar dan membuat kita semakin tunduk hati kita kepada Allah dan tunduk hati kita kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, agar kita bisa bertanya jawab, berdiskusi seandainya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Terima kasih. Silakan kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Kita perlu paham bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayatul dilalah, ada hidayatul irsyad. Ada hidayah dalam artian tunjukkan dan arahan yang langsung datang dari Allah ke hati seseorang untuk menerima Islam. Ada hidayatul irsyad. Kita meminta bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita tunduk. Sekarang ada doa dalam surat Al-Fatihah. Bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk. Ini petunjuk apa yang kita minta sekarang nih? Petunjuk seperti apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini? Bimbingan dari Allah agar kita tunduk kepada jalan yang telah disampaikan oleh Rasul, Al-Quran. Maka al-irsyad itu ada pada Al-Quran. Doa kita dalam Al-Fatihah itu sesungguhnya sudah dijawab oleh Allah, dan jawabannya ada pada awal surat Al-Baqarah. Apa bunyinya? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikianlah Al-Quran la raiba fi. Itulah sebabnya Al-Baqarah itu diletakkan setelah Al-Fatihah, karena ayat pertama Al-Baqarah itu menjawab doa yang ada dalam Al-Fatihah. Jadi kalau kita mau siratal mustaqim, ini Al-Quran. Maka sangat tidak tepat nanti ketika ada orang, ada ibu-ibu suruh pakai jilbab, tutup aurat, saya belum dapat hidayah. Hidayah apa yang mau dia tunggu? Ini Al-Quran yang sudah ada hidayah di dalamnya.
Ada seorang suami suka mabuk-mabukan, dinasehati oleh istrinya, "Bang, jangan mabuk lagi bang, itu kan tidak boleh, itu kan dosa." Boleh tidak suaminya bilang, saya belum dapat hidayah? Tidak, karena hidayah di situ bukan tunjukkan kita untuk menerima Islam. Kita sudah Islam, Al-Quran sudah ada di hadapan kita, cuma ketundukan kita kepada Al-Quran yang kurang. Maka kita perlu berdoa terus, ihdinas siratal mustaqim, padahal sudah Islam. Tapi kalau dilalah ketika Allah yang menurunkan hidayah itu kepada hati seseorang, itu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu inginkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak berhasil memaksa Abu Talib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan asbab nuzul dari ayat tadi itu justru adalah ketika Nabi Muhammad sedikit agak memaksa Abu Talib untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia tidak mau, karena di sampingnya ada pentolan-pentolan jahiliyah itu. Berarti teman itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Abu Talib lebih mengedepankan ucapan kawan-kawannya itu daripada yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Tidakkah kamu malu kepada kaummu kalau kamu seandainya mengucapkan 2 kalimat syahadat? Merasa malu dia. Jadi yang la tahdi man ahbabta itu memberikan hidayah kepada orang-orang yang memang belum menerima Islam, dan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Al-Khattab awalnya tujuannya untuk membunuh Nabi, tapi karena Allah berikan hidayah itu melalui sebuah ayat yang tadi itu, akhirnya dia malah masuk Islam. Ada orang-orang yang lain, sahabat-sahabat yang lain yang juga tujuannya adalah untuk membunuh Nabi, tetapi ternyata berujung pada hidayah dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, oleh karena itu, untuk hal-hal yang sifatnya bagaimana kita memberikan nasihat, kita bisa memberikan nasihat itu, cuma juga tetap tidak bisa memaksa. Hanya saja alasan orang yang berbuat salah tadi karena dia belum dapat hidayah, itu juga tidak bisa diterima. Ada orang malas sholat, kamu kok nggak sholat? Saya belum dapat hidayah. Sekarang hidayah yang mana yang mau dia tunggu? Bukankah ayatnya, hadisnya sudah jelas? Sholat itu wajib. Berarti itu durhaka namanya. Dia adalah sebagai orang yang durhaka kepada Allah. Maka tidak boleh beralasankan tidak mendapat hidayah untuk mendurhakai Allah. Sebagaimana tidak boleh mengandalkan takdir untuk berbuat dosa. Saya berbuat salah ini kan takdir Allah, tidak bisa itu. Padahal dia sadar kalau dia berbuat dosa. Sama seperti seorang pencuri yang sudah sering kita angkat contoh itu. Ada pencuri pada masa Umar bin Al-Khattab, ingin dipotong tangannya, karena dalam Islam pencuri itu potong tangan. Pencuri itu berdalil dia, mahlan ya Amirul Mukminin, tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu ingin memotong tangan saya? Bukankah saya mencuri ini karena takdir Allah? Berarti menolak takdir, berarti kan dipotong juga tangannya. Semakin kencang Umar ingin memotongnya, saya potong tangan kamu ini karena takdir Allah. Jadi dia mencuri karena takdir Allah, dipotong tangannya juga karena takdir Allah. Jadi jangan salahkan takdir, jangan beralasankan kepada kita belum mendapatkan hidayah, padahal hidayah itu sudah ada semua dalam Al-Quranul Karim. Maka tinggal kita meningkatkan ketaatan kita, maka kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami, bimbinglah kami untuk tetap berada pada jalan yang lurus. Jangan pernah lupa untuk memohon bimbingan itu dari Allah. Karena godaan-godaan hidup ini sangatlah banyak. Karena godaan itulah kita sering lalai. Dan kelalaian itu akan bisa teratasi ketika kita selalu
zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, setiap kali ada orang berbuat dosa, pasti pada saat itu di hatinya ada takabur, ada rasa sombong. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat kepada Allah, maka di hati kita pada saat itu ada takabur, ada kesombongan kepada Allah. Lupa kita kalau Allah itu maha kuat, lupa kita kalau Allah itu maha pemberi rezeki, lupa kita kalau Allah itu punya semua kelebihan. Dia sedang menganggap buat dirinya yang berlebih. Maka itulah takabur. Dan takabur itu hanya Allah yang boleh. Pakaian takabur itu hanya Allah yang boleh. Maka salah satu dari nama Allah Al-Mutakabbir. Itu nama Allah Al-Mutakabbir. Ketika iblis mencoba untuk sombong di hadapan Allah, langsung kena hukum. Suruh sujud, tidak mau dia sujud. Kenapa kamu tidak mau sujud? Karena dia menganggap dia yang lebih, kan sombong namanya itu. Dia menganggap dia lebih baik. Masa saya dari api, dia dari tanah? Nah, saya pula yang sujud ke dia. Seharusnya dia yang sujud ke saya. Dia anggapnya api lebih baik dari tanah. Maka analogi iblis ketika itu salah juga. Siapa yang mengatakan api lebih baik dari tanah? Api menghanguskan, tanah menghidupkan. Orang tidak ada kabling-kabling api, tapi banyak yang kabling tanah. Itu menandakan tanah lebih. Nah, sekarang iblis bilang, masa saya yang harus sujud? Berarti salah logika iblis ketika itu. Kena ada kesombongan. Nah, tidak mau dia sujud. Iya. Jadi satu saja sekali saja sujud yang ditinggalkan oleh iblis, satu kali perintah sujud yang ditinggalkan, hukumnya langsung keluar dari, karena dulu sama-sama di surga dia, tapi karena meninggalkan satu kali perintah sujud langsung keluar dari surga. Sekarang berapa kali perintah sujud ditinggalkan oleh mereka yang muslim? Berapa kali? Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada orang yang meninggalkan sujud itu. Tapi kalaulah iblis keluar dari surga hanya karena meninggalkan satu perintah sujud, kalau yang berkali-kali gimana? Nanti kalau meninggal ya kita doakan pula husnul khatimah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ada orang bermaksiat aja kerjanya kepada Allah, durhaka kepada Allah, mati saat berbuat dosa. Semua orang mengatakan mudah-mudahan husnul khatimah. Kita berharap semuanya, cuma nggak cukup dengan mengharapkan orang bilang itu tuh. Kita yang harus berupaya terus agar kita husnul khatimah. Orang mau doakan ndak atau ndak itu urusan orang lain. Yang penting kita yang harus berupaya untuk selalu berada pada kebenaran dan kebaikan, sehingga kapanpun kita mati, mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi tidak bertentangan yang tadi itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kiat-kiatnya biar kita
apakah ada referensi dari Ustaz untuk sampai ke tadabbur itu khususnya yang mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada beberapa tugas dan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Pertama jelas membaca. Yang kedua memahami. Yang ketiga mengamalkan. Yang keempat menyebarkan. Enggak cukup kita aja mengamalkan, kita ajak orang lain bersama-sama untuk mengamalkan. Ini 4 tugas utama. Ada orang bertanya, bagaimana dengan menghafal? Enggak masuk dalam 4 tadi kan? Membaca, memahami, mengamalkan, menyebarkan, mendakwahkan. Lalu bagaimana dengan menghafal? Tidak ada perintah langsung menghafal itu, karena perintah membaca include sebenarnya padanya hafalan. Sebab dulu tidak ada mushaf. Sekarang ketika ditanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sementara dulu mushaf tidak ada, apa yang mau dibaca? Berarti membaca melalui hafalan. Cuma di situ mata yassara minal Quran, apa yang mudah. Oleh karena itu satu pertanyaan lagi, wajibkah kita menghafal semua ayat Al-Quran? Kalau ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal semua ayat, itu karunia yang luar biasa. Tapi tidak wajib. Karena sahabat pun ada yang tidak hafal semua ayat Al-Quran. Tapi faqra'u ma tayassar, bacalah apa yang mudah. Ketika sebagai rukun dari sholat itu adalah Al-Fatihah, berarti wajib semua orang muslim hafal Al-Fatihah. Kalau enggak gimana dia mau baca? Apa yang mau dia baca? Kalau seandainya tidak ada hafalan. Ketika faqra'u ma tayassar, bacalah apa yang mudah. Di situ sebagai satu kesimpulan, mana yang bisa kita hafal. Tapi tidaklah menjadi sebuah dosa kalau tidak menghafal semua Al-Quran. Hanya saja menjadi satu kemuliaan ketika ada orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang 4 tadi itu tidak pula sebagai tahapan selesai pertama baru masuk kedua. Enggak. Bukan sebagai tahapan yang harus diikuti selesai pertama baru pindah pada yang kedua. Enggak. Itu sekaligus. Karena sahabat-sahabat dulu dalam riwayat dikatakan, kami katanya di dalam memahami ayat-ayat Allah 10 ayat kami pahami, belum akan pindah kami kepada ayat berikutnya sebelum ayat itu benar-benar kami pahami dan kami amalkan. Jadi tidak nunggu dulu baca selesai, baca dari awal sampai akhir baru mulai memahami, pahami pula dari awal sampai akhir baru mulai mengamalkan. Tidak, keempat ini sesuatu yang sejalan sekaligus dalam waktu yang sama. Kita baca, kita pahami, dan pahami di situ masuk di dalamnya tadabbur, memahami ayat. Sahabat bilang gitu, asyara ayat 10 ayat. Belum kami akan pindah pada ayat yang berikutnya sebelum ayat yang 10 ini benar-benar dipahami dan sudah diamalkan. Maka mereka sebenarnya lebih mementingkan paham dan amal daripada membaca. Nah, di sini yang apa namanya? Pelajaran yang bisa kita ambil bahwa kita perlu menambah target kita dalam Ramadan. Karena selalu target kita membaca sampai berkali-kali. Kalau bisa sekian kali. Bagus memang. Tapi kalau kita lihat kehidupan para sahabat dulu, mereka tidak merasa cukup dengan membaca seperti itu, tetapi yang mereka lebih kedepankan adalah paham dan tadabbur untuk kemudian mereka amalkan. Kemudian pertanyaan yang tadi itu kan
Tidak mungkin kita memahami sementara kita tidak mengerti bahasa Arab. Inilah barangkali kekurangan kita yang memang bukan ahli atau bukan menguasai bahasa Arab. Tetapi di situ pula mungkin Allah memberikan kemuliaan tambahan bagi kita ketika kita mempelajari bahasa Arab dengan tujuan agar kita paham Al-Quran. Tidak ada yang rugi kita dalam keadaan apapun Allah berikan keadaan kita. Tidak ada yang merugikan kita. Justru itu adalah sebagai tambahan kemuliaan. Kenapa? Karena dengan tidak mengertinya berarti kita punya semangat untuk mempelajari, punya semangat untuk mempelajari bahasa Arab. Maka mempelajari bahasa Arab itu kalau kita kaitkan dengan Al-Quranul Karim, kita akan menjadi berpahala kalau kita mempelajari bahasa Arab. Sangat disayangkan kalau seandainya kita sebagai seorang muslim tetapi kita tidak mengerti bahasa Arab. Bahasa itu kalau bahasa Arab bukan sekedar budaya itu. Karena ada orang bilang kan bahasa sama aja dan bahasa Inggris, bahasa Perancis. Kita tidak ngerti bahasa Perancis, tidak ada ruginya kita. Tapi kalau tidak ngerti bahasa Arab, rugi kita karena kita tidak bisa mentadabburi ayat Al-Quran. Bagaimana kita memahami tafsir-tafsir yang disampaikan oleh para ulama? Maka kekurangan itu kita jadikan cara untuk menambah kemuliaan kita. Maka kita punya semangat pula untuk mempelajari bahasa Arab. Oh, itu kan kalau kita belajar bahasa Arab itu kan bahasa harian, sementara Al-Quran bukan bahasa harian. Al-Quran itu disebut dengan al-lughatus samiyah, bahasa Arab yang nilai tingkat sastra yang paling tinggi. Bahkan orang Arab pun ada yang tidak paham. Coba bayangkan. Itu ada di antara mereka ketika membaca wa fakihata wa abba. Kami paham nih fakihah ini apa, tapi abba ini kami tidak paham apa artinya. Orang Arab tak mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangankan kita yang memang bukan orang Arab sendiri ada yang tidak mengerti, dan itu pada masa sahabat. Sehingga mereka bertanya-tanya, ini apa ini maknanya ini? Tetapi kemuliaan sahabat itu ada ketika mereka hidup bersama Nabi. Kalau ada hal-hal yang dia tidak tahu, ada tempat bertanya langsung, dan itu dijamin benar jawabannya. Maka generasi terbaik itu, termulia itu adalah generasi sahabat. Sahabat itu orang yang hidup pada masa Rasul, ketemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan wafat di atas iman. Itu yang sahabat. Ketika Rasul wafat, berarti habislah masa sahabat. Karena Rasul sudah wafat. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Nabi saat ini, dia katanya Nabi masih hidup, ketemu pula dia, itu bohong. Pasti bohong. Berarti dia sahabat karena dia ketemu Nabi. Karena Nabi sudah wafat. Jadi ada penggiringan opini sekarang ini Rasul tidak wafat katanya. Padahal Quran sendiri yang mengatakan Rasul sudah wafat. Afa immata au qutila yang kalab tubala akabikum. Kata mata di situ apa lagi artinya kalau bukan mati, wafat. Maka Rasul sudah wafat, berada di alam barzakh. Kalaupun dibahasakan dengan hidup, itu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hidup dalam artian kita bisa berinteraksi, kita bisa bertanya, dia bisa pula menjawab. Oh, kan ada hadis Pak Ustadz, kita kalau ucapkan selawat nanti dijawab oleh Nabi kalau kita ucapkan salam. Itu semua al-hayatul barzakhiyah, kehidupan barzakh yang hanya Allah yang tahu. Bukan berarti hidup kemudian kita berinteraksi lagi. Nah, karena Rasul sudah wafat. Jadi seperti itu. Allahu Subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi.
manusia melakukan dosa atas dasar kami masih mengalami dari pemahaman yang terkait dan belum, tapi kita masih manusia. Yang pertama, kedua terkait tadi salah satu hewan yang haram dimakan adalah yang mungkin dari bagaimana saat ini kalau misalnya yang potong lidahnya itu potong itu daging kita nggak melihat atau sebenarnya lah kita nggak melihat potongnya dan itu menggunakan nama Allah. Jadi bagaimana kita yang mengenai ini Ya, baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan hadis apabila masuk bulan Ramadan, idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin wa suffidatis syayatin. Kalau masuk bulan Ramadan dibukalah pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggulah syaitan. Sekarang ada orang yang tetap aja berbuat maksiat padahal syaitan dibelenggu. Kalau ada orang berbuat maksiat padahal syaitan dibelenggu, benar-benar jahat orangnya itu. Bagaimana ketika nanti syaitan sudah lepas? Sedangkan syaitan dibelenggu aja dia masih berarti kan betul-betul jahat dia juga. Tapi ketahuilah, kadang-kadang kita terjebak oleh hawa nafsu kita sendiri dalam berbuat kesalahan. Nanti marah pula setan kalau disalahkan terus kan. Jadi terjebak oleh hawa nafsu, kehendak-kehendak diri dalam melakukan satu dosa. Dan yang perlu dipahami juga sebenarnya adalah apa makna dari suffidatis syayatin. Itu bisa dalam artian hakiki setan dibelenggu, tetapi kebanyakan memaknai bukan dalam artian hakiki seperti itu, tapi ada dalam artian yang lain. Karena dikatakan juga oleh Rasulullah SAW, inna syaitana yajri fi ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir pada tubuh anak Adam melalui aliran darah. Ketika kita berpuasa, kita mempersempit jalannya itu, karena kita tidak memasukkan makanan ke dalam tubuh kita. Maka suffidatis syayatin dalam artian yang bukan hakiki dibelenggu itu berarti suasana Ramadan, suasana puasa membuat syaitan itu merasa terbelenggu. Datang dia ingin menggoda si fulan sedang baca Quran, ingin pula goda yang satu ini, dia sedang berzikir. Datang pula mau menggoda yang sudut sana, dia sedang sholat. Berarti dia terkekang. Karena orang-orang berpuasa, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang selalu menahan hawa nafsunya, jadi terkekanglah syaitan itu untuk menggoda dia. Inna syaitan yajri fi ibni adam majrad dam. Itu di antara makna. Nah, oleh karena itu seandainya ada yang tetap berbuat salah, ya berarti dia yang tidak memanfaatkan waktu-waktu Ramadannya secara baik untuk benar-benar tunduk kepada Allah. Maka kembali kepada pertanyaan yang tadi itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Kalau yang dua ini sudah kita amalkan, hati kita tunduk zikir pada Allah dan tunduk pada Al-Quran, syaitan tidak berkutik, syaitan tidak bisa berbuat apa-apa. Sesungguhnya syaitan sedang kita belenggu karena dia tidak mampu lagi untuk menggoda kita. Nah, banyak yang memahami hadis seperti yang tadi itu. Tapi ada memang yang memahami secara hakiki. Apa buktinya? Katanya kita lebih berani jalan malam-malam dalam Ramadan daripada luar Ramadan, katanya. Kalau jam 2 malam dalam Ramadan amannya kita, katanya, karena setan deh. Tapi di luar Ramadan nah, itu mungkin bahasa-bahasa
yang canda-candaan barangkali, tetapi memang ada yang memaknai bahwa itu makna yang hakiki. Wallahu a'lam. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua berarti hewan wama uhilla bihi li ghairillah, sesuatu yang disembelih tidak atas nama Allah, tidak atas nama Allah, bukan untuk tujuan Allah. Atas nama Allah itu seperti kita menyembelih untuk akikah, berarti atas nama Allah. Kita menyembelih untuk kurban atas nama Allah, karena memang kurban perintah Allah. Kita sembelih dia untuk menghalalkannya kemudian dijual, itu atas nama Allah. Sekarang disembelihlah hewan itu untuk sesembahan di kaki bukit mana gitu, tapi baca bismillah, halal enggak? Dibaca juga bismillah itu, tetapi tujuannya untuk sesembahan, untuk jin yang ada di pantai sana. 10 kali pun baca bismillahnya, tapi tujuannya untuk tadi, haram. Jadi tidak sekedar membaca bismillah, sama dengan mencuri membaca bismillah. Jadi tujuan dia disembelih untuk apa gitu, itu yang membuat dia menjadi haram. Dan memang diikutkanlah dengan pembacaan bismillah. Suatu ketika Rasul dapat hadiah dari ahlul kitab. Hadiah itu daging. Aisyah nanya, ini gimana nih, apa dibaca bismillah atau enggak nih daging ini? Kata Rasul apa? Baca bismillah ketika akan memakannya, pada saat ingin memakannya. Karena sembelihannya memang bukan untuk tujuan-tujuan syirik, cuma hanya sekedar ragu apakah ini dibacakan atau tidak. Ini masalahnya berkembang ini. Sekarang ada sembelihan pakai mesin, pencet tombol 100 ekor sekali putus, sama sekali disembelih ala mesin itu. Bagaimana baca bismillahnya? Ini adalah masalah fikih kontemporer dibahas. Karena sembelihan sekarang sudah berkembang juga. Iya kalau manual, bismillah sembelih, bismillah sembelih. Sekarang enggak. Kalau ada ribuan ekor yang mau disembelih, tidak satu-satu menyembelihnya, tapi pakai alat, pakai mesin. Maka kata para ulama kontemporer, ketika ingin memencet alat tadi itu, ketika itu dia baca bismillah. Bismillah, pencet alat itu. Kemudian 100 ekor sekali sembelih, tidak apa-apa. Tapi ketika trip yang kedua mau pencet lagi, kemudian dibaca lagi, itu terwakili. Karena kalau tidak terwakili jadi tidak halal nanti ayam-ayam itu semuanya. Kalau mau diminta setiap ayam harus dibacakan bismillah. Itu ada dalam kajian-kajian kontemporernya. Oleh karena itu bukan sekedar membaca, tetapi tujuan menyembelih untuk apa? Kurban kan jelas tuh Allah yang menyuruh, fasalli li rabbika wanhar, berarti itu tujuan atas nama Allah. Nazar umpamanya, ada orang kalau sehat, orang tua saya sembelih kambing, sekarang ada sembelihnya, berarti itu tujuan untuk Allah. Karena memang nazar itu perlu ditunaikan, walaupun nazar tidak dianjurkan. Nazar tidak dianjurkan, karena nazar itu ciri-ciri beribadah orang pelit. Baru dia mau beramal saleh kalau Allah berbuat baik pada dia. Kalau sehat orang tua saya 10.000 untuk masjid, kalau tidak sehat, berarti yang 10.000 ini tidak sampai-sampai ke masjid nih. Itu ciri-ciri ibadah orang pelit. Innan nazara la ya'ti bi khair. Nazar itu mendatangkan kebaikan apapun. Bukan karena dia bernazar itu disehatkan orang tuanya oleh Allah. Tapi kalau sudah terucap maka wajib ditunaikan. Sekarang ada yang bernazar, nazarnya sembelih kambing, berarti menunaikan itu perintah Allah. Maka itu tujuan atas nama Allah. Gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah. Barangkali ini mungkin yang bisa kita bahas. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita dan bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang saya sampaikan yang benar itu semata-mata bimbingan dari Allah. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.